Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 22 Al-Khair, Ibu Hajah Marlina SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Al-Khair. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki pergi ke SD Negeri 22 Al-Khair dalam rangka melaksanakan tugas kita dan sekaligus ibadah kita. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kombel yang sudah berlangsung beberapa kali pada semester dan genap ini. Kombel pada hari ini yaitu tentang gerakan sekolah sehat yang akan dipaparkan oleh Ibu Aslamiyah SPDSD selaku Ketua Kombel SD Negeri 22 Al-Khair. Untuk membuka acara ini agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 22 Al-Khair, Ibu Hajah Marlina SPDSD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu pelaksanaan komunitas belajar sebagaimana yang sudah kita laksanakan beberapa kalinya. Salawat beriring salam kita tujukan kepada Nabi Baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan komunitas belajar ini akan kita laksanakan secara luring. Untuk hari ini kita akan memaparkan tentang sekolah sehat. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa sekolah kita sudah dicanangkan sebagai sekolah sehat dan sudah merupakan sampel dari Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu SD yang ditunjuk sebagai GSS, yaitu Gerakan Sekolah Sehat. Itu Bapak dan Ibu tahu bahwa apa sasaran sekolah sehat itu? Sekolah sehat itu sasarannya yang pertama adalah gedung sekolah, kemudian warganya, siswa dan guru. Sasaran yang paling utama adalah pada siswa. Siswa harus sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat imunisasi. Tentu Bapak dan Ibu tahu bahwa sehat fisiknya itu sudah kita lakukan setiap Sabtu dengan gerakan-gerakan senam, berjalan santai, dan lari lompat di dalam padan olahraga. Sedangkan sehat makanan bergizi setiap 1 bulan 1 kali kita melaksanakan siswa membawa makanan dari rumah, yaitu makanan sehat bergizi yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan sehat imunisasi bahwa anak kita
3 bulan 1 kali sudah diimunisasi yang merupakan program dari kesehatan. Mungkin lebih lanjutnya dan lebih lebarnya akan dipaparkan oleh narasumber kita nantinya, yaitu Ibu Aslamia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak Majelis Guru yang ikut serta dalam kegiatan komunitas belajar kita hari ini, dan terima kasih juga kepada moderator yang memimpin acara ini. Itu sekian dulu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan tentang gerakan sekolah sehat yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Aslamiah SPDSD. Dan nanti setelah pemaparan materi kami buka sesi tanya jawab atau tanggapan-tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu kegiatan kombel. Selawat berkah salam tetap tercurah terhadap junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Lahair, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta tenaga kependidikan yang alhamdulillah mudah-mudahan pada hari ini diberikan kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengetahui apa itu gerakan sekolah sehat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sekolah kita sudah dicanangkan yaitu kampanye sekolah sehat ya. Alhamdulillah pada bulan Januari yang lalu ya Ibu. Ya, jadi untuk lebih lanjut kita akan mempelajari apa saja sih yang ada pada sekolah sehat tersebut. Ini mengenai kampanye sekolah sehat ya. Jadi kampanye sekolah sehat ini merupakan ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya untuk ya diteruskan kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai ke dasar, yaitu ke sekolah ya dari masyarakat, pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya penerapan sekolah sehat yang berfokus pada 3, yaitu sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat imunisasi. Nah ini ya, fokus pada kampanye sekolah sehat yang pertama yaitu apa tadi? Sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi ya. Apa sih sehat bergizi itu? Ya, sehat bergizi itu adalah ya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan siswa-siswi kita ya, peserta didik melalui penerapan makanan yang tepat serta konsumsi makanan yang bergizi ya. Selama ini kita masih melihat anak-anak kita ya masih memakan atau yang dikonsumsi oleh anak-anak kita yaitu makanan cepat saji ya atau instan. Minuman juga minuman yang beli sasetan itu ya. Jadi itu adalah bukan merupakan makanan yang bergizi ya. Jadi kegiatan sehat bergizi itu terdiri dari yang pertama ya, pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang, termasuk minum air putih, makan buah dan
sayur setiap hari ya. Alhamdulillah ya, kalau di masyarakat khalayak kita sudah menerapkan pola makan yang bergizi. Tetapi masih ada juga di beberapa tempat ya, khususnya di daerah kami mungkin kami berkunjung ke daerah mereka bertanya mengenai makanan sehat, bergizi dan seimbang, masih ada yang belum ya. Mereka jarang makan buah, paling hanya sayur atau sama lauk aja ya. Jadi usahakan di sekolah kita, karena sudah mencanangkan kampanye sekolah sehat, kita perhatikanlah makanan untuk anak-anak kita ya, yaitu makanan yang mencakup sayur, buah, ya, lauk ya, pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian peningkatan pemahaman tentang gizi seimbang atau isi piringku. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari apa saja isi piringku ya. Kemudian menghindari serta atau meminimalisir konsumsi makanan cepat saji. Nah, seperti yang saya terangkat tadi, anak-anak usahakan hindari makanan cepat saji, makanan atau minuman yang berpemanis. Nah ya, itu kan banyak sekarang Bu ya. Nah ya, kita saja kadang suka juga Bu ya. Nah, kemudian yang berpengawet, kurang serat, tinggi gula, garam serta lemak ya. Kemudian pembinaan kantin sehat ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dengan kantin bagaimana menyediakan makanan-makanan atau jajanan yang sehat. Kemudian nah ini isi piringku ya. Kurang jelas ya? Nah, isi piringku merupakan pedoman ya. Pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan mengenai konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, tuh ya, dapat kita lihat dalam isi piring kita ya, terdiri dari makanan pokok ya, nasi ya. Kita utamanya nasi ya di sini ya. Kemudian sayur dan buah, sedangkan setengahnya diisi dengan makanan pokok lain yaitu lauk pauk ya. Jadi isi piringku ini juga memuat ajakan untuk minum ya. Minum dalam sehari itu 8 gelas ya. Kita ini jarang. Nah, kalau Ibu Surati ini mungkin lebih ya. Iya, Ibu Rosa, bagus itu Ibu ya. Jadi minimal kita dalam sehari itu 8 gelas air putih ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik 30 menit setiap hari ya. Dan mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah makan. Nah itu ya. Nah ini kemudian kita lanjutkan 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama itu tadi, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan. Nah ini narasumbernya tidak bisa sebagai contoh ya. Ya, semakin bulan semakin bertambah, jadi jangan dijadikan contoh ya. Sejahtera tuh Bu, sejahtera. Sejahtera ya. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi ya. Tapi anak-anak sekarang, terutama anak saya, suruh makan lauk ikan tuh tak mau ya, pilih-pilih ya. Aduh. Nah ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Alhamdulillah sekolah kita sudah tersedia tempat cuci tangan dan disediakan sabun, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Ya. Kemudian biasakan sarapan pagi
minum air putih secukupnya, ya. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan makanan. Nah, ini kadang terlewatkan oleh kita, ya. Main beli saja, ya. Tidak melihat kadaluarsanya itu sudah atau belum, ya. Kemudian, nah ini syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada di tempat kita, ya. Nah, ini 4 komponen kantin dan jajan sehat di sekolah, ya. Seharusnya kita bisa bawa tadi, ya, penjaga kantinnya di sini biar tahu itu mengenai 4 komponen kantin dan jajan sehat di sekolah, ya. Jadi dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan kantin dan jajanan di sekolah kita ini, ada beberapa komponen berikut yang dapat diperhatikan, ya. Yang pertama, komitmen, ya. Komitmen dan manajemen sekolah termasuk monitoring serta supervisi dan evaluasi diri tentang penyelenggaraan kantin dan jajanan sehat di sekolah, ya. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan kita bisa, ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Kalau ada mungkin tambahan atau berupa apa, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menjawab. Kalau sekiranya nanti saya tidak bisa menjawab, mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi tentang sosialisasi sekolah sehat. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu guru yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan atas materi sekolah sehat ini, kami persilakan. Silakan tunjuk tangan Bapak Ibu. Ya, Ibu Surati dulu, ya Bu. Kepada Ibu Surati kami silakan. Tegak, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber dan Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Langsung saja saya dengan pertanyaannya yang ditujukan kepada Ibu narasumber tentang bagaimana langkah kita agar semua warga sekolah itu dapat berperan aktif untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Langsung saja Ibu moderator, Ibu narasumber, silakan menjawab. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin langkah yang pertama yang kita lakukan adalah memberi contoh terlebih dahulu, ya. Memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah kita agar selalu bersih. Contohnya dengan cara kita sendiri kalau melihat ada sampah, ya, yang ada di halaman sekolah, kita dulu yang ambil, ya. Jadi mungkin dengan demikian anak-anak juga tergerak, ya. Oh, Bapak Ibu guru saja ya mau mengambil sampah yang ada, kok saya tidak. Nah, ya. Jadi kira-kira itu tadi, ya, kita memberi contoh terlebih dahulu kepada anak-anak, ya. Kemudian yang kedua mungkin dengan memberikan apa, ya, seperti reward, ya, atau memberikan ucapan terima kasih dan lain sebagainya kepada anak-anak sudah mau mengusahakan mereka menjaga
kesehatan atau kebersihan sekolah. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang lain yang memberikan tambahan atas jawaban atau pertanyaan dari Ibu Surati tadi. Kami persilahkan. Ada Ibu? Mungkin Bu Kepala Sekolah ada? Ada. Pak Joko ada? Persilahkan. Pada Bapak Joko? Ada. Yang lain? Hah? Anto? Ada ice breathingnya? Ada Anto? Ada ya. Tangan ke depan. Nah, lanjut. Ada lagi? Ada Bu. Umuryani nggak tanya. Pak Bob. Umuryani dulu ya. Baiklah, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Di sini tadi Ibu Aslamiyah ada menyebutkan bahwa pembiasaan makan dan minum yang bergizi. Ternyata di sekolah kita ini masih banyak anak-anak yang belum mau mengkonsumsi sayur-sayuran. Bagaimana cara agar siswa-siswi tersebut mau memakan sayur-sayuran tersebut? Kasih aplaus oleh Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya menjawab, ada Bapak dan Ibu guru yang mau menjawab. Ada? Terima kasih Bu. Memang sebetulnya makan sayur itu memang untuk anak-anak sangat sulit Bu ya. Anak saya saja tak mau makan sayur. Jadi sebetulnya kita harus membiasakan sejak dari rumah dulu ya. Dari sejak sini, anak-anak itu kan dari 0 sampai 6 bulan hanya diberikan air susu ibu atau ASI saja ya. Jadi untuk pengenalan sayuran kita mulai dari anak umur 6 bulan itu ya, MPASI ya. Jadi dari situ kita buat nasi tim dan lain sebagainya ditambah dengan sayur. Nah ya, dicampur dibuat nasi tim. Itu sebagai pengenalan ya, pengenalan kepada sayuran kepada anak-anak. Jadi dari 6 bulan ke atas ya. Nanti sekitar 1 tahun baru kita mengenalkan nasi lembek dengan sayur yang dipotong kecil-kecil dan mungkin dibuat variasi ya. Kalau sudah mungkin menginjak PAUD ya atau TK, kalau orang tuanya kreatif ya, dibuat bento-bento itu ya. Nah, jadi itu membuat menarik anak-anak untuk makan sayur. Nah, yang sudah dewasa ini, nah apa solusinya mungkin Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Anak kalau makan tak ada sayurnya. Iya betul sekali. Itu tadi kebiasaan dari rumah sebetulnya ya. Anak-anak belum mau makan buah dan sayur. Mungkin juga mereka tidak diberi pemahaman oleh orang tuanya atau kita sendiri sebagai guru apa sih manfaatnya dari sayur tersebut. Nah itu mungkin ya salah satunya. Iya ya, kalau buah dapatlah buat jus tadi seperti Bu Salina. Tapi kalau sayur mau dibuat jus, ada? Ada. Timun. Ada Bu. Ada. Nah Ibu silakan. Terima kasih Ibu narasumber. Untuk masalah sayur bagi anak-anak ini memang musuh bagi mereka kalau kita katakan. Karena pengalaman dari rumah tangga, anak saya itu dari kecil dia paling suka makan sayur kacang, ya, paling suka makan sayur kangkung, paling suka wortel. Tapi sekarang kurang, tak mau, karena dia hanya ingin makan ayam, nasi, ya itu. Nah, apa upaya kita? Nah, ini ada PR untuk Bapak dan Ibu guru. Bagaimana kita memberikan anak itu agar mau makan sayur dengan cara pengolahan makanan seperti bakso atau bakwan. Nah, ini PR nih Ibu BMR. Bakwan itu kan banyak sayur tuh. Kita buat bakwan dengan
cara kita letakkan sayur kubis, toge, dan wortel. 1. Tapi masih nampak sayurnya, ya kan? Nah, kita cara buat bakso. Bakso dengan sayur digiling. Akan nanti kita buat, karena sekolah kita sudah merupakan GSS, kita buat nanti untuk keterampilannya memasak makanan yang mengandung sayur berupa bentuk makanan snack. Ya Bu BMR? Bu BMR ya? Atau Ibu wali kelas boleh untuk mata pelajaran keterampilan. Jadi kita buat bakso, wortel, kentang, ya? Atau brokoli kita giling dengan daging, kita campur dengan itu tadi. Insya Allah anak suka. Jadi kita buat kuah bakso. Nah, itulah upaya kita ya Pak Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas tambahan dari pertanyaan Ibu Muryani. Ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya di sini mengenai anak ya yang mengalami obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengatasi? Apakah menu makanan setiap hari itu bisa kita menghitung kalorinya harus berapa sehingga kita bisa menurunkan berat badan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak beres nih. 10 kilo nih. Baik, terima kasih. Jadi salah satu tadi mengenai makanan untuk fisik tadi ya, untuk menekan obesitas pada anak-anak di sekolah. Jadi untuk menghitung kalori pada makanan ini sebetulnya kalau kita sendiri menghitung, mungkin kalau saya lagi ya belum bisa karena belum mempelajari. Mungkin kalau kita belajar juga bisa ya, mungkin dengan menggunakan timbangan kecil atau lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini juga merupakan PR bagi kita, atau ini mungkin tugas dari ahli gizi di puskesmas. Nanti kita bisa berkoordinasi ya dengan ahli gizi di puskesmas ya, UPT Puskesmas Al-Khair. Kita minta kepada mereka untuk memberikan penyuluhan atau apa, bagaimana cara menghitung kalori makanan yang kita makan sehari-hari. Untuk kita juga bisa ya, untuk orang yang obesitas apalagi ya, menghitung kalori untuk menurunkan berat badan yang obesitas menjadi berat ideal ya. Itu memang sangat perlu sekali ya. Jadi tidak makan terus ya. Bahkan 1 kerupuk, 2 kerupuk itu saja kalau dihitung-hitung kalorinya sudah banyak ya. Apalagi kita makan kerupuk, makan bakwan ya, makan mie sagu dan lain-lain, itu sudah banyak. Nasi lagi nanti ya. Nah, mungkin itu Ibu ya. Kita bisa kedepannya berkoordinasi dengan ahli gizi yang merupakan yang apa? Memang lebih paham mengenai penghitungan kalori tadi ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya? Atau kita sudahi saja ya Bapak Ibu. Mungkin demikianlah sharing kita mengenai gerakan sekolah sehat ya. Alhamdulillah sekolah kita memang sudah menjadi salah satu sekolah yang menjadi sasaran sekolah sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa memberi contoh kepada sekolah-sekolah yang lain ya. Alhamdulillah. Dan dari pemaparan saya dari awal hingga akhir
mungkin terdapat banyak kesalahan dan kesilapan. Saya tidak menggurui, kita sama-sama sharing dan berbagi ilmu mengenai sekolah sehat ini. Ya, saya mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu narasumber Islamiyah SPDSD dan seluruh Bapak Ibu Majelis Guru yang begitu antusias mengikuti Kombel pada siang hari ini. Dengan berakhirnya dari seksi tanya jawab, maka berakhirlah Kombel kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.